Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ashabul Kahfi dengan NIM 2460106 dari Universitas Indonesia Timur akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, bab 2 pembahasan, pengertian hak asasi manusia, sejarah perkembangan HAM, prinsip-prinsip HAM, pelaksanaan HAM di Indonesia, kasus-kasus HAM di Indonesia, dan kesimpulan. Adapun latar belakang yaitu hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap individu. Sejak dilahirkan, hak ini berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, maupun kedudukan sosial. HAM bersifat universal sehingga tidak dapat diabaikan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Penegakan dan perlindungan HAM menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang adil serta bermartabat bagi setiap warga negara. Dalam perjalanan sejarah dunia, isu HAM semakin menjadi perhatian serius seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat internasional tentang pentingnya menghargai harkat dan martabat manusia. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai instrumen internasional. Salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 yang disahkan oleh PBB. Indonesia sebagai anggota PBB juga telah mengadopsi berbagai ketentuan tersebut ke dalam peraturan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun demikian, di tengah adanya regulasi dan lembaga pelindung HAM, praktik pelanggaran HAM masih kerap terjadi di Indonesia. Berbagai kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil, pelanggaran kebebasan berpendapat, hingga penghilangan paksa menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM masih menghadapi tantangan besar. Namun demikian oleh karena itu, pembahasan mengenai hak asasi manusia menjadi sangat relevan untuk dilakukan dengan memahami HAM secara menyeluruh. Diharapkan seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil serta dan menghormati hak setiap individu. Adapun rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan HAM? 2. Bagaimana sejarah HAM dan perkembangan HAM di dunia? Tujuannya itu: 1. Menjelaskan pengertian hak asasi manusia secara jelas dan terperinci, menguraikan sejarah lahir dan berkembangnya konsep HAM di tingkat dunia, menjabarkan prinsip-prinsip utama dan mendasari pelaksanaan hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM dapat diartikan sebagai hak pokok yang secara kodrati melekat pada setiap pribadi manusia sejak ia dilahirkan. Hak ini bersifat mutlak, tidak dapat dialihkan, dicabut, ataupun diabaikan oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun. Setiap orang tanpa melihat latar belakang, etnis, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau kebangsaan, berhak atas pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut demi menjaga martabat dan nilai kemanusiaan. Secara yuridis, pengertian HAM dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
HAM mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia, di antaranya yaitu satu, hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Setiap warga negara dijamin haknya untuk hidup layak dan nyaman. Contohnya, pemerintah Indonesia melaksanakan program jaminan kesehatan nasional JKN atau BPJS agar seluruh rakyat, terutama masyarakat miskin, tetap memperoleh akses layanan kesehatan. 2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Negara tidak melarang warganya untuk menikah atau berkeluarga sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Contoh nyata adalah kemudahan akses pencatatan pernikahan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di Indonesia, kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama dijamin dalam konstitusi. Contohnya adalah pengakuan resmi terhadap 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, yang diakui oleh pemerintah. 4. Hak untuk menyatakan pendapat. Setiap orang di Indonesia memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui media sosial, unjuk rasa, maupun media cetak, selama tidak melanggar ketertiban umum, misalnya kegiatan demonstrasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR. 5. Hak memperoleh pendidikan. Pemerintah Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun agar seluruh anak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah secara gratis di sekolah negeri. Dan terakhir, hak atas perkembangan dan perlindungan yang layak. Hak ini diwujudkan dalam bentuk upaya pemerintah menetapkan upaya minimum provinsi UMP untuk melindungi kesejahteraan para pekerja. Hak ini bersifat non-derogable rights, artinya hak tertentu tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam situasi darurat, perang, atau bencana. Contohnya, hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan tetap harus dijamin meskipun dalam keadaan genting. Lebih dari itu, setiap organ negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan seimbang, di mana semua hak dan kewajiban berjalan beriringan. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Perjalanan sejarah hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM telah mengalami proses panjang yang penuh dinamika. Sejak masa lampau hingga era modern, konsep HAM tidak lahir begitu saja, melainkan perkembangan melalui berbagai peristiwa penting yang terjadi di dunia. Seiring dengan perjuangan umat manusia untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan kesetaraan, berikut beberapa tonggak utama yang menjadi dasar perkembangan HAM di dunia. A. Magna Carta 1215. Magna Carta atau Piagam Agung merupakan dokumen penting yang ditandatangani oleh Inggris pada tahun 1215 oleh Raja John. Piagam ini membuat ketentuan yang membatasi kekuasaan raja dan melindungi hak-hak para bangsawan. Salah satu prinsip penting dari Magna Carta adalah larangan penahanan atau penghukuman serta seorang tanpa melalui proses hukum yang adil. Piagam ini menjadi cikal bakal lahir prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap warga negara. B. Bill of Rights. Bill of Rights adalah undang-undang yang disahkan di Inggris pada tahun 1689 sebagai hasil revolusi Glorious Revolution. Isi dari dokumen ini menjamin kebebasan berpendapat di parlemen, melindungi hak rakyat dalam pemilihan umum yang bebas, serta melarang segala bentuk penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghukuman yang kejam. Bill of Rights menjadi dasar penting dalam perkembangan demokrasi konstitusional di dunia barat. C. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Deklarasi ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, serta hak untuk
untuk mengejar kebahagiaan. Deklarasi ini menjadi landasan bagi perjuangan bangsa Amerika untuk merdeka dari Inggris, sekaligus menjadi inspirasi bagi gerakan hak asasi manusia di berbagai negara lain. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Dihasilkan dari Revolusi Prancis, deklarasi ini menggarisbawahi hak-hak dasar manusia seperti hak atas kebebasan, kepemilikan, keamanan, serta hak untuk menentang penindasan. Dokumen ini menyatakan bahwa semua warga negara adalah setara di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang mereka, sehingga menjadi tonggak penting bagi prinsip-prinsip persamaan di depan hukum di seluruh dunia. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB dan menandatangani piagam yang salah satu tujuannya adalah memajukan dan melindungi HAM. Piagam ini menegaskan pentingnya kerjasama internasional untuk mendorong penghormatan terhadap HAM tanpa diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human. Pada tahun 1948, Majelis Umum PBB secara resmi mengesahkan Deklarasi Universal HAM yang memuat 30 pasal tentang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Deklarasi ini menjadi acuan global bagi pengembangan berbagai instrumen hukum HAM di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa hak yang dijamin dalam deklarasi ini meliputi hak atas hidup, hak atas kebebasan berpikir, beragama, dan atas pendidikan, pekerjaan, dan pelindungan sosial. Di Indonesia, semangat penghormatan HAM juga tercermin dalam berbagai peraturan undang-undang seperti UUD 1945, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM sebagai bentuk komitmen terhadap standar internasional tersebut. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Agar pelaksanaan hak asasi manusia berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman utama di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa HAM tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah prinsip-prinsip penting dalam hak asasi manusia. 1. Universalitas berlaku untuk semua orang. Universalitas adalah hak asasi manusia bersifat universal, artinya hak ini berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali. Tidak ada satupun individu yang dapat dikecualikan dari hak-hak dasar ini, baik berdasarkan perbedaan ras, agama, kewarganegaraan, bahasa, maupun status sosial. Setiap orang dimanapun mereka berada berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara atas dasar kemanusiaannya. 2. Tidak dapat dicabut. Hak melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, bahkan oleh negara. Artinya hak ini tetap dimiliki manusia dalam situasi apapun, termasuk pada masa darurat, perang, atau kerusuhan. Contohnya adalah hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. 3. Tidak dapat dibagi. Semua hak asasi manusia harus diakui secara utuh tanpa pemisahan antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya hak atas pendidikan sama pentingnya dengan hak untuk bebas berpendapat. Jika salah satu hak dilanggar, maka hak lainnya secara tidak langsung juga terpenuhi. 4. Kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, pandangan politik, atau status lainnya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap manusia dimanapun
berhak mendapatkan keadilan dan penghormatan yang setara. 5. Partisipasi dan akuntabilitas. Negara berkewajiban untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan HAM. Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab dan dapat diminta pertanggungjawaban dan apabila terjadi pelanggaran HAM. Prinsip ini menuntut adanya transparansi, keadilan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku dalam konteks internasional, tetapi juga diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai 28J secara tegas mengatur hak asasi manusia warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Selain itu, pembentukan lembaga seperti Komnas HAM juga merupakan bukti konkret bahwa prinsip-prinsip HAM di Indonesia diterapkan untuk mencegah, menyelesaikan, dan menindaklanjuti pelanggaran hak asasi yang mungkin terjadi di masyarakat. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM bagi seluruh warganya. Hal ini ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta komitmen pemerintah untuk memastikan hak diakui dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah bentuk pelaksanaan HAM di Indonesia. 1. Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada bab 5A pasal 28A hingga 28J, hak asasi warga negara diatur secara jelas dan menyeluruh. Di dalamnya tercantum berbagai hak pokok seperti hak untuk hidup pasal 28A, hak untuk berkeluarga pasal 28B, hak atas kebebasan berpendapat pasal 28E, hak atas pendidikan pasal 28C, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil pasal 28D. Ketentuan ini mengikat pemerintah untuk menghormati dan memenuhi hak-hak dasar tersebut dalam setiap kebijakan dan tindakan. 2. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, undang-undang ini mengatur kewajiban pemerintah dalam menjamin pemenuhan HAM baik untuk individu maupun kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan pengadilan khusus HAM yang bertugas mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keberadaan pengadilan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. 4. Lembaga Penegak dan Pelindungan HAM, Komnas HAM. Pemerintah Indonesia juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu Komnas HAM, yang berfungsi sebagai lembaga independen untuk melakukan pengkajian dan penelitian HAM, memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan pelaksanaan HAM, melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa HAM. Lembaga ini juga menerima laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM. 4. Ratifikasi Perjanjian Internasional tentang HAM. Indonesia juga turut meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Konvensi tentang Hak Anak atau CRC, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan CEDAW,
Konvensi Anti Penyiksaan (CIT), Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (ISIR). Ratifikasi ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam menerapkan standar internasional perlindungan HAM. 6. Implementasi HAM dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah berusaha menjalankan HAM dalam berbagai kebijakan publik seperti Program Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS untuk menjamin hak atas kesehatan, program wajib belajar 12 tahun untuk memastikan hak atas pendidikan, penetapan upah minimum provinsi UMP untuk menjamin hak atas penghidupan yang layak bagi pekerja, kebebasan berpendapat dan berorganisasi baik dunia nyata maupun media sosial sepanjang tidak melanggar norma hukum dan ketertiban umum. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan. Kasus pelanggaran HAM seperti penghilangan paksa, pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat, atau konflik agraria masih terjadi. Oleh sebab itu, penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM harus terus diupayakan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum untuk melindungi hak asasi manusia, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM, baik yang tergolong ringan maupun berat. Pelanggaran ini menjadi cerminan bahwa pelaksanaan HAM belum sepenuhnya efektif di semua lapisan masyarakat. Berikut adalah beberapa kasus pelanggaran HAM yang besar pernah terjadi di Indonesia. 1. Peristiwa 1965 sampai 1966. Setelah peristiwa G30 PKI, terjadi operasi pembersihan yang meluas terhadap orang-orang diduga terlibat atau berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI. Dalam ratusan ribu orang menjadi korban pembunuhan, penahanan tanpa proses hukum, serta penganiayaan. Peristiwa ini menjadi salah satu pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah Indonesia, meskipun hingga kini penuntasannya masih menjadi perdebatan publik. 2. Tragedi Trisakti Semanggi 1 dan 2, 1998 sampai 1999. Aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta menuntut reformasi politik berujung bentrok dengan aparat keamanan. Insiden ini menyebabkan sejumlah mahasiswa tewas akibat tembakan peluru tajam. Hingga kini penyelesaian hukum secara tuntas atas pelaku penembakan masih belum terlaksana, dan kasus ini sering dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang belum terungkap keadilan sepenuhnya. 3. Kasus Timur 1999. Menjelang dan sesudah referendum kemerdekaan Timur Timur terjadi berbagai pelanggaran HAM yang melibatkan milisi pro-integrasi dan aparat keamanan, seperti pembunuhan massal, penganiayaan, pembakaran rumah warga, hingga pengungsian paksa. Beberapa pelaku sempat diadili di pengadilan HAM ad hoc, namun banyak pihak menilai proses hukum tersebut belum mampu mengungkap kebenaran secara menyeluruh. Kasus kekerasan di Papua. Berbagai laporan menyebutkan bahwa di Papua masih sering terjadi dugaan pelanggaran HAM, terutama terkait tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil, pembatasan kebebasan berpendapat, serta pelanggaran hak atas hidup dan rasa aman. Kasus ini masih menjadi perhatian lembaga hak nasional dan internasional. Terakhir, penghilangan paksa aktivis 1997 sampai 1998. Menjelang kejatuhan Orde Baru, sejumlah aktivis pro-demokrasi dilaporkan hilang secara misterius. Sebagian kecil dari mereka ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara sebagian besar lainnya tidak diketahui nasibnya hingga kini. Komnas HAM telah menyelidiki kasus ini, namun proses peradilan belum mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini secara penuh.
Selain kasus-kasus di atas, pelanggaran HAM di Indonesia juga dapat ditemukan dalam bentuk pelanggaran hak buruh, konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat, adat hingga kekerasan berbasis gender dan intoleransi agama. Meski pemerintah terus berusaha meningkatkan penegakan hukum, masih terdapat kendala seperti kurangnya transparansi, rendahnya kesadaran aparat, serta faktor budaya impunitas yang menghambat keadilan bagi korban. Baik, terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat secara kodratif pada setiap manusia. Sejak lahir yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi, maupun masyarakat secara luas. Hak bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, dan berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang apapun. Oleh karena itu, peran aktif semua elemen bangsa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, penegakan hukum, serta pengawasan agar hak asasi setiap warga negara benar-benar terlindungi dan terjamin. Itulah presentasi dari saya. Saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.